Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 89. Di awal video ini, tanpa tahu jika Dolores sangat terkejut akan tindakannya, yang lagi-lagi harus terluka untuk melindunginya. Nagon sendiri segera menghancurkan tentakel koin-koin emas yang menusuk tubuhnya. Sehingga Dolores yang merasa harus membantunya pun segera bersiap untuk merapalkan healing magic kepadanya. Akan tetapi, belum sempat Dolores bisa merapalkan mantranya. Barrier pelindung milik Dekarabia tiba-tiba muncul menghalanginya. Bahkan meski Dolores langsung memohon untuk melepaskan bariernya agar ia bisa menolongnya, Naigon malah mengatakan jika ia sudah memperkuat bariernya dengan mana yang lebih pekat. Dengan kata lain, bariernya ini akan lebih kokoh dari sebelumnya. Selain itu, Naigon juga berpesan pada Dolores untuk jangan keluar dari barrier tersebut. Karena situasi di luar bariernya sangatlah benar-benar berbahaya. Tepat setelah mengatakan itu, tanpa mempedulikan respon Dolores, Nagon pun kembali menerjang maju, di mana Belia langsung menyambutnya dengan tentakel-tentakel koin emasnya. Akan tetapi, meski Naigon mampu mengatasi tentakel-tentakel koin emas tersebut dan berhasil untuk mendekatinya, Belia langsung meresponnya dengan melayangkan lengan pedangnya, yang membuat Naigon kembali terhempas menjauh dengan keras. Terlebih, belum sempat Naigon bisa mengondisikan tubuhnya, Belial telah mengendalikan koin-koin emasnya membentuk kepalan tangan raksasa, lalu langsung melepaskannya pada Naigon yang masih terbaring dari jatuhnya. Di saat yang sama, Dolores yang begitu putus asa dengan situasinya, nampak terus memukul-mukul bariernya meski punggung jari tangannya telah berdarah. Saking kalutnya, Dolores pun jatuh bersimpuh di sana berpikir, aku benci ketidakberdayaanku ini. Kenapa aku selemah ini? Kepatuhan mutlak kepada sang dewa, kebenaran, keadilan, kedermawanan, dan kesetaraan. Divine powerku yang terlahir dari kebaikan absolut itu terasa begitu kecil saat dibandingkan dengan sang demon yang memiliki kekuatan ketamakan tak terbatas. Saat aku melawan Dantalion, aku percayai bahwa aku telah mengalahkan keraguanku dan awakan. Jadi kali ini, kukira semuanya akan berbeda. Aku ingin melawan seorang demon dan membantu Naigon sekuat tenaga. Tapi, meski aku ingin membantunya, aku sadar bahwa aku ini cuma membebaninya. Aku benci kekuatanku yang tidak berguna ini. Di saat Dolores terpuruk memikirkan hal itu, Naigon sendiri yang berhasil menghindari serangan Belial tadi, sama sekali tak mempedulikan keadaan tubuhnya dan kembali menerjang maju. Akan tetapi, meskipun terjangannya kali ini berhasil memotong lengan kiri Belia, serangan lanjutannya terhenti karena tubuhnya yang masih terluka tak bisa mengikuti keinginannya. Sehingga Belial pun langsung memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik, mengempaskan Naigon begitu kencang pada barrier di Karabia. Pada saat itu, Naigon tak lagi bisa langsung bangkit seperti biasanya. Ia hanya bisa mengumpat dalam hatinya, karena ia menyadari situasinya yang benar-benar buruk. Sia, mana drainnya lebih buruk dari dugaanku. Menggunakan solid aura terus-menerus juga menguras manaku. Selain itu, barrier milik Dekarabia juga mengonsumsi mana secara cepat. Bahkan, regenerasi Basilisk juga mulai melambat. Lupakan soal bertahan sampai waktu yang ditentukan. Kalau aku tak bisa melukai Belial dalam satu serangan, maka tamatlah riwayat kami.
Ini adalah teknik terakhir yang bisa kugunakan. Apa ini akan mempan? Teknik ini belum kusempurnakan. Di saat Naigon berpikir keras seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh tindakan Dolores yang merapalkan healing magic di padanya. Terlebih, Dolores mengatakan bahwa ia juga ingin bertarung dan tak ingin terus menjadi beban baginya. Bahkan, meski Naigon memberitahunya bahwasanya Dolores sudah berjuang cukup keras dan tak usah memaksakan dirinya, Dolores tetap bersikeras dengan menegaskan karena dirinya orang lemah dan tak bisa membantu. Naigon mungkin berpikir dirinya ini hanya akan menghalanginya. Tentu saja, apa yang dikatakan Dolores membuat Naigon terdiam berpikir. Dasar bodoh, aku tak pernah sekalipun perhitungan dalam kondisi hidup atau mati. Tapi sekarang, aku malah ragu-ragu begini. Satu-satunya jalan yang ku ketahui adalah terus melangkah bagaimanapun caranya. Melindungimu, Saintas, juga sama. Dengan pikiran seperti itu, Naigon yang telah kembali berdiri pun berkata, "Menghalangiku? Mustahil, karena kamu adalah jiwa tak ternilai yang bangkit bersamaku. Itulah kenapa kamu adalah orang yang harus kulindungi, Saintas." Mendengar perkataannya, Dolores pun kembali teringat dengan satu momen di masa kecilnya, di mana pada momen itu, ia mengadu pada Yang Mulia Saintas sebelumnya, bahwa ia baru saja bermimpi buruk. Sebuah entitas kejahatan yang bisa melahap sisi dunia ini, sedang menjebak masyarakat dalam kesengsaraan. Kalau itu terjadi di dunia nyata, apa yang harus ia lakukan? Sebab divine powernya masih terlalu lemah untuk bisa menolong orang lain. Melihat sikapnya yang sangat tulus memikirkan nasib orang lain sampai menangis terseduh-seduh, Yang Mulia Saintas pun mengusap air matanya sembari menjelaskan. Kekuatannya boleh saja kurang untuk saat ini, tetapi divine power tumbuh dari hati seorang yang percayai sang dewa dan dirinya sendiri. Hanya dirinya sendiri yang bisa mencoba mempercayai kedua hal tersebut. Jadi wajar saja kalau dirinya akan merasa kesepian dan pedih. Tapi suatu hari nanti, kalau kepercayaannya itu bisa bertemu dengan seorang yang ingin ikut mempercayainya, saat ia menemukan seseorang yang mau ikut dalam perjalanannya, maka kekuatannya itu juga akan ikut menguat. Di saat Dolores mengingat semua momen itu, Belial yang telah meregenerasi tangannya yang tadi terpotong pun nampak mempersiapkan serangan besarnya sembari berteriak. Berhenti mengobrol. Apa kalian lihat? Ini adalah kekuatan tanpa batas. Kekuatan kecil kalian tidak akan bisa menghalau badai dewa ini. Tentu saja, apa yang dikatakan Belial membuat Naigon merasa tegang. Meskipun begitu, Dolores yang telah kembali mendapatkan tekadnya, mulai melantunkan rapalan mantra saintis belawak kening. Karena dari sudut pandangnya, ia ingin ikut mengemban tugas berat Naigon. Dan dia juga ingin menjadi orang yang bisa Naigon andalkan. Sehingga, kalau Naigon percayainya bukan sebagai orang yang harus dilindungi, tetapi sebagai teman sejati, maka Naigon akan memberitahukan nama aslinya. Dengan begitu, tepat ketika rapalannya akan berakhir, di mana seseorang yang ditujukan rapalan tersebut harus menyebutkan nama aslinya. Naigon yang memahami ketulusannya pun menyebutkan namanya, yang mana adalah Van. Tentu saja, tindakannya itu sungguh mengejutkan Dolores, karena nama menyimpan kekuatan misterius. Hanya dengan menyebutkan namanya, itu bisa mengubah hukum sebab akibat dan juga akan menciptakan energi yang bisa melampaui dimensi yin dan yang. Akan tetapi, meskipun tindakan Naigon itu di luar dugaannya, tindakannya itu merupakan hal yang bagus. Karena dengan itu,
Dolores bisa menyelesaikan rapalannya tepat sepersekian detik sebelum serangan besar Belial bisa menghantamnya. Kemudian, melihat efek serangan besarnya, Belial yang merasa jika serangannya berhasil pun mendengus sombong. Siapa sangka kau kan masih terkubur emas begitu. Manusia memang mendambakan kematian semacam ini. Saintes Dolores mati setelah dia disekap oleh Naighon. Begitulah aku akan mengumumkannya ke dunia nanti. Sayangnya, kesombongannya itu langsung terhenti ketika ia merasakan sekitarnya berguncang hebat. Terlebih, dari tumpukan koin emas bekas serangannya tadi, ada sebuah pancaran cahaya yang bersinar begitu terang. Dan bersamaan dengan Belial yang terkejut karena bisa menduga apa penyebabnya. Pancaran cahaya yang memancar dari tumpukan koin emasnya pun semakin kuat, sampai mampu menghamburkan koin-koin emas di sana. Ternyata, pancaran cahaya tersebut berasal dari Naighon dan Dolores yang telah berhasil mengaktifkan Saintos Awakening. Bahkan, saking silaunya pancaran cahayanya yang lebih terang daripada emas. Belial yang terkejut dengan kekuatan sebenarnya seorang saintis pun menggertakkan giginya. Tidak, itu tidak mungkin. Kekayaan melimpah dan ketamakan tanpa henti. Selama manusia terus bersikap serakah, uang akan segera menguasai seisi dunia ini. Uang bisa melakukan segalanya. Tidak ada yang lebih mengkilap dibandingkan emas di dunia ini. Mendengar perkataannya, Naighon yang tidak setuju dengannya pun menyanggah. Kau salah. Masih ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan semua itu lebih berharga dari tumpukan emas sebanyak apapun dan tak akan pernah bisa pudar. Sekarang, kau akan dihabisi oleh cahaya itu. Tentu saja, sanggahan Naighon membuat Belial tak bisa menahan amarahnya, di mana ia langsung menyiapkan serangan pamungkas terkuatnya dengan menggunakan semua koin emas di sana. Meskipun begitu, hal itu tidaklah semenakutkan sebelumnya bagi Naighon dan Dolores, di mana mereka telah saling percaya satu sama lain. Sehingga, tanpa keraguan sama sekali, Naighon pun bisa meninggalkan Dolores di sana sendirian, di mana ia akan menghadapi serangan pamungkas dari Belial. Pada saat itu, Naighon merasakan berkat Saintes Blessing, teknik Peng ke-8-nya semakin tajam dan jernih, yang pada awalnya ia sempat ragu untuk menggunakan skill tersebut. Karena teknik Basker File itu tidak hanya bertambah sesuai angkanya saja. Mereka adalah teknik mutakhir Parahon yang ditugaskan untuk memburu para demon. Kini, dengan perasaan seperti itu, Naighon pun melepaskan tekniknya. Teknik Basker File Fang ke-8, Heaven Deving Fang, yang mampu membuat Belial merasa terancam di saat ia adalah seorang Apex Predator. Sepersekian detik kemudian, manifestasi berbentuk anjing dari teknik Naighon dan gabungan koin emas berbentuk babi milik Belial pun bertabrakan hebat. Lalu setelah efek tabrakannya mereda, Belial nampak tak berdaya dengan tubuhnya yang telah terluka parah. Luka-lukanya itu tak mau bergenerasi. Kekuatannya juga mulai meninggalkannya. Hal itu pun membuatnya kebingungan. Apakah serangan Naighon barusan memang sefatal itu? Terlebih, ada sesuatu yang membuatnya terkejut sampai terbelalak di tempatnya. Ternyata Belial terkejut begitu karena ia menyadari ada yang aneh dengan sumber kekuatannya, yang mana adalah koin-koin emas. Sebab ketika ia bertarung dengan Naighon, banyak koin emas yang berserakan di kota, tetapi sama sekali tak diindahkan oleh orang-orang di sana. Lalu, ketika sang fajar tiba, koran pagi pun memuat kejadian aneh itu dalam sebuah artikel.
Dalam artikel tersebut dikatakan, tadi malam di pusat ekonomi ibu kota ditemukan banyak catatan akan hyperinflasi dan koin-koin emas misterius yang muncul tiba-tiba. Di saat di mana keaslian mata uang negara diragukan, kemunculan uang sebanyak ini membuat kepercayaan masyarakat menurun drastis. Dan karena itu, nilai mata uang sangat anjlok sekarang. Namun, berkebalikan dengan reaksi orang-orang, Cindy Wendy yang telah mengatur semua hal itu pun tampaknya begitu santai mengobrol dengan Tuan Damian. Dia manfaatkan direktur Kementerian Keuangan untuk mencetak banyak uang dan koin emas palsu, lalu mempercayakan distribusinya kepadaku. Aku melakukan ini karena telah berhutang budi kepada Naigon. Tapi, bagaimana cara dia mengajak Taipan sepertimu untuk ikut dalam rencana ini? Tuan Damian yang sedari tadi diam saja menggenggam koran pagi pun menuturkan. Dia telah memberikanku sesuatu yang tak bisa dibeli oleh uang atau pengorbanan lain. Dan juga, aku berhasil membalas dendam kepada keluargaku dengan bantuannya. Itulah kenapa aku juga bisa melepaskan segalanya. Mendengar hal itu, Cindy Wendy yang bisa memahaminya pun mengatakan, jikalau posisinya juga mirip dengannya. Sehingga Tuan Damian yang baru mengetahuinya pun melanjutkan. Oh, kita telah bergabung dengan orang yang sangat mengerikan ya. Tapi, semua uang dan koin emas palsu itu dibuat dengan magic. Mereka tak akan bisa bertahan lama. Efeknya hanya akan bertahan selama 1 jam saja. Namun, waktu singkat itu sangatlah penting. Karena ini bisa mengubah takdirnya. Di saat yang sama, Naigon yang merasa jika sepertinya waktunya sudah habis. Belial sudah tak punya emas untuk dilahapnya lagi. Dan ia juga tak merasakan kekuatannya akan kembali pulih. Berniat mengakhiri semuanya di sana. Akan tetapi, meskipun keadaannya sudah terpojok begitu, Belial masih bisa tertawa di sana karena telah menyiapkan sesuatu. Apa kau pikir aku tidak akan menyiapkan pengaman untuk situasi semacam ini? Semua hal di dunia ini memiliki nilai. Hukuman ini akan dijatuhkan kepada seorang yang membunuhku. Kutukan ini akan membunuhmu perlahan-lahan. Melihat lingkaran magic kutukan yang muncul di sana, Dolores yang tak bisa memahaminya pun menegaskan. Mustahil, mana mungkin membunuh seorang demon termasuk sebagai perbuatan dosa? Itu tidak masuk akal. Belial yang telah mempersiapkannya jauh-jauh hari pun menjelaskan. Tidak masuk akal katamu. Doktrin Lun mengatakan bahwa demon jugalah makhluk ciptaan Lun. Aku yakin kau sudah mengetahui ini. Tapi, membunuh makhluk hidup adalah dosa besar. Tidak ada orang bodoh yang mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan. Namun, belum sempat Belial bisa menyelesaikan kalimatnya. Naigon tiba-tiba menunjukkan selembar kertas indulgensi dari Paksi Old Testament. Sembari mengatakan, jika harga yang harus ia bayarkan untuk membunuh seekor babi, sudah ia bayarkan lunas. Tentu saja, hal itu mengejutkan Belial bukan main, karena ia sungguh tak menduganya. Meskipun begitu, Naigon yang sama sekali tak memedulikan reaksinya, langsung saja memenggalnya begitu saja, sampai kepalanya pun terlempar lumayan jauh, dan baru berhenti di dekat seseorang selain Naigon dan Dolores. Seketika itu juga, Naigon dan Dolores pun terbelalak kaget di tempatnya. Karena seseorang itu adalah Sinclair yang sangat tegang menatap kepala Tuan Bartolomeo di depannya.